Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, saya harap kita semua masih dalam kondisi sehat, ya. Sehat dan yang jelas harus tetap semangat. Oke. Eh, Sudah beberapa minggu terakhir ini eh, kita melakukan proses pembelajaran secara online atau daring. Nah, tentunya untuk awal-awal kalian masih merasa keteteran gitu ya, merasa kerepotan. Nah, terus terang untuk daring ini berbeda dengan tatap muka ya. Kalau tatap muka kalian tidak mengerti itu bisa langsung bertanya gitu ya. Sedangkan untuk daring ada proses terlebih dahulu sebelum langsung mengajukan pertanyaan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, saya harap kita semua ini sudah mulai terbiasa, dan tentunya positifnya ya ini akan menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi kita gitu ya. Bagaimana proses pembelajaran online itu sebenarnya gitu. Nah, semoga kedepannya gitu ya, apabila emang mengharuskan online ini kalian mempunyai bekal tersendiri ya, pengalaman tersendiri dari hal-hal yang kita jalani saat ini gitu. Itu sisi positif. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang durasi videonya, saya akan coba langsung saja ya apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi untuk kesempatan kali ini gitu ya, saya akan membahas tentang kekongruenan. Ini kalau di modul itu bab kedua. Jadi sebelumnya setahu saya kalian sudah belajar tentang persamaan Diophantine. Nah, ini udah masuk ke yang baru, yaitu tentang kekongruenan. Nah, saya yakin gitu ya, kalian sudah tidak asing dengan istilah kongruenan gitu ya. Karena kita gitu ya sudah belajar kan ya waktu kapsel SMP tentang kekongruenan, ya kan? Coba diingat lagi. Nah, akan tetapi ini sedikit lebih luas mungkin ya, atau mungkin beda bidangnya, bidang kekongruenannya, cakupan kekongruenannya yang berbeda. Kalau di SMP kita belajar kekongruenan itu pada bidang datar, lebih tepatnya segitiga, ya kan? Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas kekongruenan dalam hal bilangan, gitu ya, dalam hal bilangan. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru buat kalian. Jadi eh, silahkan disimak, dan ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk kita bisa pelajari bersama. Oke, kita lanjutkan ke motivasinya. Nah, motivasi di sini lebih ke arah sebenarnya apa sih penerapan sederhana yang berkaitan dengan kekongruenan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin bisa saya paparkan. Yang pertama dalam penentuan waktu. Dalam penentuan waktu, contohnya gini. Jika kita sepakati gitu ya, jika kita sepakati hari pertama atau hari ke-1 itu hari Minggu, maka hari ke-8 itu hari apa? Sok hitung ya. Minggu gitu ya. Terus Senin, Selasa dan seterusnya. Betul, sama ya. Jadi hari ke-8 itu hari Minggu juga. Kenapa nggak hari yang lain gitu ya? Nah, karena hari itu cuma ada 7 ya. Hari Minggu sampai Sabtu ya. Kalian sudah tahu semuanya. Nah, di sini kita bisa katakan ini ya, hari pertama hari Minggu, hari ke-8 juga hari Minggu. Artinya 1 dan 8 ini kita bisa katakan apa? Dia kongruen dalam apa? 1 dan 8 itu kongruen dalam cakupan hari ya. Jadi semesta pembicaranya dalam hari. Saya pahami? Jadi 1 dan 8 kongruen dalam cakupannya, pembicaraannya tentang hari. Begitu juga dengan jam. Ya, kalian saya pasti sudah tahu kalau jam 15 itu jam berapa ya, Pak?
Betul ya, jam 3, betul kan? Karena di jam dinding itu cuman ada mentok sampai sampai jam 12. Berarti kan cuma ada 12 angka ya di jam dinding itu kan yang betul. Nah, berarti ini bisa kita katakan apa? Jam 15 atau 15 gitu ya, 15 itu kongruen dengan 3. Oke, dalam cakupan jam. Dalam cakupan jam. Paham ya? Itu artinya kongruen. Jadi kongruen itu nilai apa? Bentuk bilangannya bisa jadi berbeda, cuma secara nilai dia sama. Ya, tentunya tergantung dari semesta pembicaraannya. Kalau di sini 1 dan 8 kan otomatis bilangan yang berbeda, cuman semesta pembicaraannya dalam dalam hari, berarti 1 dan 8 itu sama. Begitu juga dengan jam. Paham ya? Mudah-mudahan ada gambaran. Berikutnya, nah ini pertanyaan yang mungkin sering atau jarang kalian ketemu. Cuman untuk beberapa orang yang sudah ikut atau sering latihan soal gitu ya, soal-soal olimpiade atau apapun itu, ini sering ketemu. Jadi bagaimana sih kita mencari 2 pangkat 2020 dibagi oleh 6, sisanya berapa sih gitu. Otomatis kalau pakai kalkulator nggak mungkin ya, ini kayaknya digitnya lebih banyak gitu kan dibanding dengan digit yang ada di kalkulator. Jadi ini butuh trik tertentu gitu untuk menyelesaikan apa kasus ini, soal ini. Nah, salah satunya ya kita bisa gunakan dengan cara apa? Kongruensi tadi, kongruenan bilangan. Oke. Baik ya, itu mungkin sedikit motivasi untuk kita bisa lebih bersemangat masuk ke materi teori bilangan. Teori bilangan, sorry. Kekongruenan. Oke, lanjut kita masuk ke definisinya. Oke, definisi satu ini maksudnya definisi kongruen ya. Kita coba dalam matematik itu definisi teorema itu tolong diingat baik-baik. Jadi setelah ada pernyataan coba cari cara gitu ya bagi kalian untuk mempermudah kalian dalam mengingatnya dan cari poin-poin pentingnya. Jelas ya? Nah, misalkan gini definisinya. Misalkan M bilangan bulat positif, jika AB elemen Z, maka A kongruen B dalam modulo M jika M membagi A kurangi B. Nah, di sini catatan penting apa ya? Oh, jadi gitu ya. A dengan B dikatakan kongruen dalam M jika si M itu membagi A dikurangi B. M membagi A kurangi B. Jelas ya? Oke, ulangin dalam hati. Oke, udah jelas. Nah, selanjutnya simbolnya seperti apa? Jadi, kalau kita mendapatkan A kongruen B dalam modulo M, kita bisa tuliskan dalam simbol garis 3 ini. Gitu ya. Garis sama dengan cuman ada 3 garis. Kalau sama dengan itu kan sama persis ya. Persamaan sama. Kalau ini kongruen, dia bisa jadi A dan B-nya berbeda tadi ya. Cuman secara nilai dalam cakupan M itu sama. A kongruen B mod M jika M membagi A kurangi B. Contoh. Oke, contohnya gini. 6 itu kongruen dengan 4 dalam modulo 2, betul ya? Kenapa? Karena gitu ya jawabannya 2 membagi 6 dikurangi 4. 6,4. 2 membagi 2. Min 5 kongruen dengan 1 dalam modulo 3. Kenapa? Karena 3 membagi min 5 kurang 1. 3 membagi min 6. Betul kan? Oke. 13 tidak kongruen dengan 5 dalam modulo 9. Kenapa? Karena 9 tidak habis membagi 13 dikurangi 5. Jelas? Oke, jadi cukup dilihat apakah si M-nya membagi A kurangi B apa enggak. Kalau habis berarti dia kongruen. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke teorema pertama. Oke ya. Jika AB elemen Z atau bilangan positif, maka A kongruen B dalam modulo M jika dan hanya jika terdapat K elemen Z sehingga A sama dengan B ditambah KM. K kali M. Ingat ya, jadi kalian cukup ingat gini aja. Kalau A kongruen B mod M, maka bisa dicatatkan sebagai apa? A sama dengan B ditambah K dikali M. Jelas? Kita ulangi.
A kongruen B dalam modulo M jika dan hanya jika A sama dengan B ditambah K dikali M. K-nya bebas ya. Oke, K-nya pasti unik juga gitu. Nah, sekarang pembuktiannya gimana? Nah, kita akan coba belajar pembuktian supaya nanti kalian terbiasa ya dengan hal-hal yang berbau pembuktian. Berbau gitu. Oke, kalau dalam pernyataan matematika ada tanda panah kayak gini, ini kan namanya jika dan hanya jika ya. Maka proses pembuktiannya harus berlaku dua arah. Arah ke kanan dan arah ke kiri. Oke, kanan dan ke kiri ya. Yang pertama kita ke kanan dulu deh gitu ya, ke kanan dulu. Kalau ke kanan nih, ke kanan ya. Berarti modal yang kita punya itu apa? Yaitu A kongruen B mod M. Dan yang mau kita buktikan apa? Terdapat K sedemikian hingga A sama dengan B plus KM. Jelas ya? Jadi ini modal kita, ini yang kita punya, ingat. Maka terdapat K elemen Z A sama dengan B tambah KM. Oke. Jelas, jadi ini yang kita punya. Nah, sekarang berdasarkan definisi kekongruenan dulu ya. Kalau A kongruen B mod M, tadi apa definisinya? Berarti si M habis membagi A dikurangi B. Ya ini nih, betul? Oke, betul. Nah, selanjutnya kalau M membagi A dikurangi B sesuai definisi keterbagian pasti terdapat suatu bilangan bulat, sebut saja K, sehingga si A min B itu sama aja dengan K dikali M. Tuh ya, jadi buka lagi materi tentang definisi keterbagian. Lebih lanjut, kalau ini kita pindahkan ke kanan si B-nya atau kedua ruas kita tambahkan dengan B akan didapat A sama dengan B plus KM. Dapat ya yang kita mau cari. Easy ya. Oke. Lanjut sekarang ke yang sebelah kiri. Oke, kalau ke sebelah kiri berarti kita punyanya ini nih. Terdapat K elemen Z sehingga A sama dengan B plus KM. Yang akan kita buktikan ini. Ingat ya. Kalau kita mau menyatakan ini, berarti kita harus bisa buktikan bahwa M membagi A dikurangi B. Gitu aja, itu simpelnya. Oke, nah kita punya ini. Sekarang, prosesnya berarti begini. Dari A sama dengan B plus KM, itu didapat A dikurangi B sama dengan KM. Kenapa bisa kayak gini? Oke, betul. Karena si B-nya pindahin aja ya. Atau kedua ruas kurangi dengan B, dapat ini. Ini sesuai dengan definisi keterbagian artinya apa? Terdapat K elemen Z sedemikian sehingga si A min B itu sama dengan K kali M. Artinya si M itu membagi A kurangi B. Nah ini kalau seperti ini berarti sesuai definisi kekongruenan A kongruen dengan B dalam modulo M. Jelas ya? Nanti kalau misalkan penjelasannya terlalu cepat bisa diulangi lagi gitu ya, bisa di videonya diulang-ulang lagi aja. Ini ngejar apa durasi ya supaya nggak terlalu lama, jadi saya langsung aja agak cepet. Contohnya, oke, contohnya nah, jadi kalau kita lihat dari teorema 1 sebenarnya dalam modulo ini kita bisa katakan bahwa si B kalau bentuknya seperti ini ya, B itu sisa ketika si A dibagi oleh M gitu ya. Jadi kalau A dibagi M itu sisanya apa? B. Makanya tadi ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal yang 2 pangkat 2020 dibagi 6 tadi ya. Nah, nanti untuk mencari solusinya kalian bisa coba dulu sendiri ya. Oke, contohnya misalkan kita punya 14 kongruen dengan 6 mod 4. Sepakat ya? Oke, alasannya titik-titik kalian tahu sendiri. Maka pasti akan terdapat K sama dengan 2, K sama dengan berapa, sehingga 14 sama dengan 6 ditambah 4 kali sesuatu. Nah, di sini K-nya yang cocok berapa? Berarti K-nya kita pilih 2. Benar ya? Terdapat K sama dengan 2 sehingga 14 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4. Itu ya. Oke, lanjut dulu. Oke, sekarang teorema 2. Misalkan M
bilangan bulat positif, kekongruenan dalam modulo M memenuhi sifat berikut. Yang pertama yang disebut sifat refleksif. Jadi A itu kongruen dengan dirinya sendiri dalam modulo M, udah jelas. Simetris. Jadi kalau kalian punya A kongruen B dalam modulo M, itu sama aja menulisnya dengan cara apa? B kongruen dengan A mod M. Yang ketiga transitif. Jadi kalau kalian punya dua A kongruen B mod M dan B kongruen C mod M, itu artinya kalian bisa gabungkan. Jadi A kongruen C mod M. Jadi itu namanya sifat apa? Transitif. Tidak perlu dibuktikan ya. Nanti kalau pembuktiannya bisa kalian cari tahu sendiri. Lanjut. Oke, teorema 3. Di sini mengatakan bahwa A kongruen B mod M jika dan hanya jika A mod M sama dengan B mod M. Jadi sama-sama. Jadi A mod M-nya berapa nilainya, B mod M-nya sama dengan berapa, itu nilainya pasti sama. Kalau ini kongruen, ini nilainya sama. Ya, untuk mencari A mod M-nya gimana nanti ada cuman. Nah, ini pembuktian. Ini ingat ya, ada tanda panah kiri kanan jika dan hanya jika. Jadi ada pembuktiannya ada dua. Ini biar terbiasa kalian ya. Bukti ke kanannya dulu deh. Nah, ke kanan berarti kita punya si A kongruen B mod M. Saya agak cepet ya ngomongnya ya. Tolong simak baik-baik. Oke. Kita misalkan dulu deh. Kita misalkan bahwa A mod M itu sama dengan X. Saya mau buktikan bahwa A mod M sama dengan B mod M. Jadi saya ambil pemisalan bahwa A mod M itu sesuatu nilainya, yaitu si X. Oke. Maka dengan cara A mod M sama dengan X itu artinya apa? Artinya bahwa A itu sama dengan X dikali X ditambah M dikali sesuatu. Yang tadi ya, teorema 1. Coba lihat lagi, teorema 1. Itu arti A mod M. A mod M sama dengan X itu artinya apa? A sama dengan M dikali P atau terdapat P sehingga bla bla gitu ya. Sedangkan di sisi yang lain kita punya apa? Karena A sama dengan B tambah KM, ini dari mana? Ini juga dari teorema 1, bahwa kalau kita punya A kongruen B mod M, itu artinya A sama dengan B ditambah KM. Jelas ya? Oke. Kalau ini K, kalau di sini P. Karena bisa jadi kemungkinannya apa? Nilai pengali modulonya berbeda. Maka didapat ini. Nah, ini dapatnya dari mana nih? Ini ya, tinggal kalian pasangkan aja A yang ini dengan A yang ini gitu ya. Kalian buat persamaan. Jadi B tambah KM sama dengan MP tambah X. Lebih lanjut, biarkanlah si B sendirian. Jadi KM pindahkan ke kanan, maka didapat MP dikurangi MK. Ya kan? M-nya keluarin jadi M dalam kurung P min K plus X. Artinya apa? Artinya B mod M sama dengan X. Karena ini apa? Bilangan bulat. Jelas ya? Yang ke kiri sekarang. Yang ke kiri kita punya ini, akan buktikan ini. Berarti anggap aja A mod M itu X ya, B mod M juga X. Karena dia sama, itu yang kita punya. Maka kalau ini maka ini berarti ya itu cuma variasi ya, sama aja semua. Jadi A sama dengan MP plus X, jadi B sama dengan MP plus X. Tinggal dikurangi eliminasi si X-nya, maka akan dapat A min B sama dengan MP min MQ. B-nya pindahin, plek dapat B tambah MP min Q. Karena ini bilangan bulat, maka A kongruen dengan B ini ya. Kita lihatnya yang ujung sama ujung. A sama dengan B plus MP min Q. P min Q-nya bilangan bulat, maka saya definisi kongruen A kongruen B mod M. Oke, jelas? Oke, kalau terlalu cepat ulangi lagi ya. Oke, sekarang yang kita akan mengenal yang disebut dengan sistem lengkap residu modulo M. Jadi kalau sistem bilangan gitu ya, maksudnya sistem bilangan modulo M itu ada apa aja sih bilangan dalam modulo M? Adalah suatu himpunan bilangan bulat sedemikian hingga setiap bilangan bulat akan kongruen dalam modulo M ke tepat satu bilangan bulat dalam himpunan tersebut. Oke, contohnya apa? Kita lihat dulu ya. Contohnya himpunan bilangan bulat adalah sistem lengkap residu modulo 6. Residu itu sisa ya. Jadi kalau dalam modulo 6, setiap bilangan bulat dalam modulo 6 itu akan kongruen dengan yang ini. Salah satu di antara bilangan yang ada di sini. Yaitu untuk sistem
lengkap residu modulo 6. Kalau modulo 5 berapa? Berarti cuma dari 0 sampai 4. Pokoknya modulnya berapa dikurangi 1 ya, mulainya dari 0. Jelas? Jadi setiap bilangan bulat dalam, kalau mau dicari dalam bilangan modulo 6 itu pasti nilainya antara 0 sampai 5. Kalau modulo 9 berarti 0 sampai 8. Kalau modulo 15 berarti iya betul. Lanjut. Contohnya gini. Misalkan kalian ditanya nih, berapakah modulo 8 dalam modulo 6? Nah, cara menjawabnya gini aja. 8 sama dengan 6 dikali berapa sih ditambah sisanya. Gitu ya. Ingat ya, sisa itu nggak boleh lebih besar dari 6. Berarti kan gini ya. 8 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 2. Nah, si 2 inilah yang disebut nilai modulonya. Ada nggak 2? Dapat 2 ya. Jadi 8 modulo 6 sama dengan 2. Jelas? Masih kurang, saya tambahin lagi. Oke, berapakah 25 mod 6? Jawabnya gini. 25 sama dengan 6 dikali 4 ditambah berapa? 1. Jadi 25 mod 6 berapa? 1. Ada nggak 1? Tuh, ada 1. Jelas ya? Oke, lanjut. Teorema 4. Nah, teorema 4 di sini ada seperti ini. Jika A, B, C, elemen Z, M, Z positif sehingga A kongruen B mod M, maka ada 3 sifat. Ada 3 teorema ya. A plus C, B plus C mod M. Jadi kita punya ini ditambahin C bisa, dikurangi kedua ruas dengan C boleh gitu ya. Dikalikan kedua ruasnya dengan C boleh juga. Itu udah ada jaminannya. Gitu ya. Udah ada jaminannya. Untuk pembuktiannya saya akan bahas satu aja ya. Nanti yang sisanya akan dijadikan buat soal. Saya akan buktikan yang ini. Berarti kita punya A kongruen B mod M akan membuktikan bahwa A plus C kongruen dengan B plus C dalam mod M. A kongruen B mod M artinya terdapat K elemen Z sehingga A sama dengan B plus KM. Apa dari mana? Betul, dari teorema 1. Nah, dari sini kalau persamaan langsung aja kita tambahin C ya. Karena udah sama persamaan ya. Kalau ini masih kekongruenan, belum bisa kita tambahin C. Ini bisa nih. Tambahin aja kedua ruas dengan bilangan bulat C, jadinya dapat apa? A plus C disama dengan B plus C tambah MK. Nah, ini tinggal kasih kurung di kurungan gitu ya. Sesuai teorema 1, maka A plus C kongruen B plus C. Gampang banget ya. 2 dan 3 nanti buat latihan aja. Nanti ada soal tugas. Mudah-mudahan yang gampang ya. Lanjut. Teorema terakhir. A, B, C, D. Nah, ini kalau ini A, B, C, D. Jadi kita punya 2 modal kekongruenan. A kongruen dengan B, C kongruen dengan D. Nah, ini bisa kita gabungkan. Jadi A ditambah C itu sama dengan B ditambah D. Sami mawon. Ya, berkurangnya juga sama, perkalian juga sama. Saya akan buktikan yang gampang aja ya. Saya susah. Nanti yang saya buat kalian aja. Oke, bukti A kongruen B mod M maka dan seterusnya ini sesuai teorema 1 kalian tinggal tulis ulang aja, yang jelas bilangan bulatnya otomatis ada kemungkinan berbeda ya. Jadi perhatikan apa yang diperhatikan yaitu A plus C dapatnya dari mana nih? Tambahin kedua ruas. Tambah nanti setelah sederhana dapat ini P plus Q, ingat ini bilangan bulat gitu ya. Maka sesuai dengan teorema 1 A plus C sama dengan B plus D tambah P plus QM. Ini akan sama dengan A plus C kongruen dengan B plus Q. Oke, itu yang bisa kita bahas hari ini ya, udah nggak ada lagi. Jadi apabila dirasa terlalu cepat penjelasan saya, silahkan diulang lagi videonya, pahami baik-baik. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.